Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa syafi'ina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para guru, para alim ulama, para ustadz, yang kami muliakan para pengurus masjid, pemakmur masjid, yang kami muliakan jamaah masjid, para bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik. Semoga pada pagi ini Allah berikan keberkahan untuk kita bersama. Pada pagi ini kita awali dengan kebaikan, alhamdulillah. Subuh itu waktu yang istimewa Bapak Ibu semuanya. Kenapa waktu istimewa subuh? Karena Rasul sebutkan, Rasul doakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Rasul. Rasul katakan, ya Allah berikanlah keberkahan untuk umatku pada hari awal hari mereka. Ulama menjelaskan hadis ini, sebagian ulama mengatakan awal hari itu adalah sebelum waktu subuh. Ada ulama mengatakan awal hari itu adalah permulaan hari, dari waktu subuh sampai waktu duha. Dan dua pendapat ini tidak bertolak belakang, dua pendapat ini saling menopang. Karena memang awal hari itu dimulai dari awal kita bangun. Mulai dari awal kita bangun, kalau yang bangunnya sebelum subuh berarti dia bangun sepertiga malam terakhir. Kemudian masuk waktu subuh, dan itu waktu istimewa, waktu fajar itu. Rasul katakan, raka'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan ketika ulama menjelaskan hadis ini, 2 rakaat itu 2 rakaat sunnah, Pak, ternyata. Kalau sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan isinya, maka bagaimana dengan yang wajibnya? Kalau tingkatan-tingkatan ibadah itu paling ataslah yang wajib, paling tinggi. Di bawahnya baru yang sunnah. Kalau yang sunnah saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka bagaimana dengan yang wajibnya? Kemudian juga waktu pagi itu waktu yang didoakan Rasul SAW dan benar. Waktu yang didoakan Rasul SAW ketika ulama menjelaskan hadis ini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ulama mengutip beberapa perlakuan atau amalan ulama pada masa tabi'in. Tabi'in itu artinya generasi setelah sahabat. Tabi'in itu generasi yang hadir setelah sahabat, ketemu dengan sahabat, ketemu dengan Abu Bakar, Umar, tapi tidak ketemu dengan Rasulullah SAW. Itu tabi'in. Di masa itu ada ulama yang juga pebisnis. Dan beliau katakan ketika beliau mendengarkan hadis ini, beliau katakan sampai-sampai saya kalau mau berbisnis, saya ada kontrak kerja, ada akad kerja atau ada transaksi yang harus saya lakukan malam ini, saya tahan, saya tunggu sampai besok pagi. Kenapa? Karena saya berharap doa Rasul SAW, ya Allah berkahilah untuk umatku pada hari pagi mereka. Maka beliau lakukan bisnisnya itu malah menunggu pagi, ditunggu pagi itu, karena ada keberkahan di sana. Dan sampai hari ini kita lihat semua orang-orang yang cemerlang di bidangnya masing-masing, semua orang yang sukses siapapun itu mereka yang pagi harinya sudah mulai aktivitas, Pak. Semua, Pak. Jadi doa Rasul ini, Rasul rahmatan lil alamin semuanya. Kalau kita buka artikel-artikel di internet itu, bahkan orang-orang sukses itu semuanya itu memulai hari lebih awal. Saya baca tuh list daftar CEO terkaya di dunia. Kemudian disebutkan di daftar CEO terkaya di dunia itu kasih 40 daftar, jam berapa mereka bangun pagi. Ini kan buat orang barat sana tuh. Orang barat sana tuh bangunnya jam 8, jam 9 pagi, Pak. Dia nggak ada kenal sholat subuh. Disebut daftar CEO itu, mereka bangun pagi itu rata-rata bangun jam 4 dan jam 6. 4, 5, 6, sekitar jam segitu. Dan buat mereka itu istimewa sekali. Saya punya teman orang Jepang, waktu saya masih bujang dulu tinggal di Jakarta. Dia lagi ke Jakarta dan dia nginep di tempat saya, di kosan saya dia nginep. Dan ketika dia pesawatnya itu pesawat jam 7 pagi atau jam 6 pagi. Nah, kosan saya itu dekat sekali dengan masjid, Pak. Dekat sekali dengan masjid. Dan ketika jam
4 subuh dia bangun, dia lihat masjid udah rame. Terus dia tanya, Fitrian, ini acara apa? Sholat. Oh, berapa tahun sekali? Setiap hari. Kaget tuh. Orang Jepang, Pak. Orang Jepang yang kita, banyak orang Indonesia salut dengan gaya orang Jepang kaget dengan gaya kita, Pak. Buat kita bangun subuh itu biasa, Pak. Justru bangun jam 8 itu aneh. Nanti kagak ada kerjaan bangun jam 8. Nah, hal ini menjadi semua, Pak. Semua atlet-atlet, semua pemain olahraga, pemain bola, memulai harinya itu jam 3 subuh udah lari pagi, Pak. Karena Rasul doakan waktu ini waktu yang berkah. Maka sungguh indahlah kita bersyukur kepada Allah kalau awal hari kita itu dimulai dengan mengucapkan nama Allah. Itu kita harus bahagia ketika awal hari kita itu, ketika kita bangun tidur itu kan kata Rasul, akhul maut, saudaranya mati tidur itu. Karena itu ketika kita bangun tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kita. Ba'da amatana, setelah Allah matikan kita. Kita bersyukur, Pak. Betapa banyak kita yang bangun tidur masih bisa, Pak. Ada berapa banyak orang tidur selesai, nggak bangun-bangun lagi. Buya Hamka pun mengatakan itu. Lebih banyak orang yang meninggal di atas tempat tidur ketimbang orang yang meninggal di atas pesawat. Kenapa orang lebih takut naik pesawat daripada naik kasurnya? Jumlah orang yang meninggal di atas tempat tidur itu di dunia jauh lebih banyak ketimbang orang yang meninggal di atas pesawat. Tapi kenapa orang lebih takut naik pesawat daripada naik ke tempat tidur? Nah, ketika kita bangun tidur, yang kita lakukan pertama kali adalah mengingat Allah, itu adalah hal yang paling baik yang kita lakukan. Berapa banyak orang bangun tidur pertama kali lihat HP, Pak. Lihat jumlah like-nya berapa, Facebook informasi terbaru apa. Maka kita bersyukur ketika awal mula membuka mata di hari ini, Allah izinkan kita untuk melafazkan namanya. Kemudian datang ke masjidnya, kemudian dilanjutkan dengan sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian sampai syuruk. Itu hal yang istimewa, Pak. Hal yang mahal. Mungkin kita pernah merasakan, Pak, 2 tahun terakhir nggak bisa ke masjid. Waduh, itu beberapa orang sedih sekali. Wah, kok nggak bisa ke masjid? Selama pandemi kemarin beberapa tempat kan sampai lockdown total, Pak. Lockdown total. Kalau di Depok, Jakarta itu udah tutup masjid. Itu kita merindukan bisa sholat bersama-sama saudara-saudara kita, kemudian kajian bareng, itu hal yang dirindukan. Itu hal yang mahal. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan mengkaji satu hal yang sangat penting sebenarnya. Hal ini terkait dengan pembahasan ibadah, Pak. Dan saya ingin membahas ini dari perspektif yang lain lagi. Kita berangkat dengan firman Allah surat Az-Zariyat ayat 56, saya yakin kita semua sudah hafal. Karena ayat ini memang ayat luar biasa penting. Karena itu banyak sekali ustadz-ustadz yang ngulangi ayat ini. Kita belajar agama disebut ayat ini. Ayat ini merupakan tujuan kenapa kita diciptakan. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah katakan, dan aku tidak ciptakan setiap individu jin dan tidak pula aku ciptakan setiap individu manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah dahulukan kata jin daripada manusia karena memang lebih dulu jin diciptakan baru manusia. Allah katakan inni khaliqun basyaran min tin. Ketika Allah mengatakan kepada malaikat dan jin semuanya, saya akan menciptakan makhluk seorang manusia terbuat dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, maka apabila saya sempurnakan penciptaannya, kata Allah. Pertama Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan sawaituhu. Kata sawaitu berarti saya bikin seimbang penciptaan manusia itu. Kalau diterjemahkan artinya saya sempurnakan itu. Tapi kalau kata sawa itu dari kata taswiyah, artinya Allah seimbangkan penciptaannya. Kemudian setelah itu di akhir Allah katakan wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ke dalam manusia itu dari ruhku. Jadi kita diciptakan dengan 3 unsur, Pak. Unsur pertama dari tanah, kemudian unsur ketiga dari Allah tiupkan ruhnya Allah, dan di tengah-tengah Allah sebutkan fa idza sawaituhu. Allah bikin itu seimbang. Jadi kita seimbang antara penciptaan kita dari tanah dan ditiupkan ruhnya Allah. Ruhnya Allah seperti apa saya nggak tahu. Allah sebutkan di Quran selesai udah. Bagaimana Allah tiupkan itu urusan Allah, kita nggak tahu. Nah itu seimbang Allah ciptakan dari tanah dan Allah tiupkan ruhnya. Tapi
Allah perintahkan kepada malaikat dan jin semuanya itu untuk sujud. Berarti kan jin udah ada pada waktu itu. Perintahkan sujud, iblis nggak mau sujud. Kenapa iblis nggak mau sujud? Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan dari Adam itu, engkau ciptakan manusia itu dari tanah. Kemudian dia bilang, masa saya harus sujud kepada Adam? Karena saya dari api, Adam dari tanah. Dan riwayat menyebutkan bahwa bukan kita saja yang diciptakan dari tanah, Pak. Hewan, binatang, tumbuhan itu semua diciptakan dari tanah. Yang dilihat iblis tentang manusia adalah kita hanya diciptakan dari tanah. Itu satu. Yang kedua, yang dilakukan iblis adalah membandingkan. Nah, ini membandingkan ini sifat iblis, Pak. Sifat iblis membandingkan. Hal yang dilakukan iblis adalah dia membandingkan, dia katakan Adam dari tanah, saya dari api. Dia tidak tahu yang memberikan perintah untuk sujud kepada Adam itu adalah yang menciptakan dua-duanya. Cuma dia lihat pembandingan, kok Adam dari tanah, saya dari api. Harusnya api itu lebih keren kelihatannya daripada tanah. Dia nggak tahu, Pak, kalau di pemadam kebakaran tuh goni dikasih tanah basah tuh mati api semuanya, Pak. Lebih kuat dari air gitu. Di logikanya seperti itu, yang dia lihat cuman manusia itu dari tanah. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Dia lupa bahwa Allah katakan Allah ciptakan manusia dari tanah, summa sawai fa idza sawaituhu, maka saya sempurnakan penciptaannya, saya seimbangkan itu, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan Allah tiupkan rohnya Allah. Dia lupa dua bagian berikutnya, bahwa Adam tidak sekedar dari tanah, kita tidak sekedar tercipta dari tanah. Allah ciptakan kita dari tanah, iya, kemudian Allah seimbangkan penciptaan kita dan Allah tiupkan rohnya Allah ke dalam diri kita. Dia lupa dua bagian itu. Dua bagian itu yang membuat manusia istimewa, Pak. Dua bagian itu yang membuat manusia istimewa. Kalau manusia hanya berpikir kita tercipta dari tanah, dan itu kerjanya iblis dari dulu sampai hari ini, dia yakinkan manusia kita hanya makhluk yang terbuat dari tanah, tujuan kita nggak ada. Udah. Kita nggak ada tujuan, hidup mati selesai urusan. Iblis membisikkan itu, dan orang yang yakin saya hanya tercipta dari tanah dan lupa dua bagian lain, dua unsur lain bagaimana kita diciptakan, maka dia dan makhluk yang tercipta dari tanah lain sama, Pak. Apa makhluk lain tercipta dari tanah? Ya binatang. Jadi manusia dan binatang sama sifatnya. Hidup tidak ada tujuan. Maka ketika Allah ciptakan manusia dengan tujuan yang sangat mulia, Allah katakan dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna, dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin. Allah gunakan di sini mufrad namanya. Al-jin dan al-ins itu mufrad. Jamak dari ins itu an-nas. Allah katakan, aku tidak ciptakan setiap individu manusia. Jadi Allah tahu dengan setiap kita. Fitrian diciptakan untuk ini, Pak ini, untuk ini, Pak ini. Untuk. Allah sebutkan setiap individu itu diciptakan untuk satu tujuan. Illa liya'budun, tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Saya ingin membahas tema beribadah ini, tapi sebelum masuk ini, kita lihat susunan kalimat di Quran ini luar biasa, Pak. Quran itu kan kalimat, kalau orang khutbah suka mengatakan, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Bahwa kalimat yang paling benar itu adalah kitabnya Allah. Kalimat yang paling sempurna adalah Al-Quran. Ada kaidah dalam bahasa Arab, khairul kalam ma qalla wa dalla. Kalimat yang paling baik itu adalah kalimat yang ringkas, simple, sederhana, tapi dengan kalimat yang ringkas itu, pesan yang dituju sudah sampai. Itu kalimat yang baik. Gitu. Maka bagi orang Arab, ada orang yang ngomong panjang 3 jam, yang disampaikan cuma 2 menit sebenarnya. Itu bukan kalimat yang baik. Bagi orang Arab, kalimat yang baik itu, kalimat yang disampaikan cuma sedikit, mungkin 1 paragraf atau 2 kalimat, tapi orang langsung paham, oh ini maknanya, itu kalimat yang sempurna itu. Al-Quran adalah kalimat yang sempurna, karena Al-Quran pertama kali turun ke orang Arab. Dan ayat ini kalau kita lihat, kayaknya kepanjangan. Kayaknya. Allah mengatakan, saya bacaan terjemahnya. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. 11 kata, Pak. Ada kata tidak dan ada kata kecuali di situ. Kalau yang di sastra Indonesia ini teman-teman kuliah di sana tahu nih. Tidak dan kecuali itu dalam satu kalimat dia bisa dihapus dan artinya sama. Kita sederhanakan ya. Allah katakan, dan tidak aku ciptakan, kita hapus jinnya, kita membahas manusia, dan aku tidak ciptakan manusia kecuali untuk menyembahku. Kita hapus tidak dan kecuali, dan aku ciptakan manusia untuk menyembahku. Sama nggak maknanya? Kelihatannya sama. Dan lebih ringkas malah. Wa khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Lebih ringkas malah.
Tidak perlu panjang-panjang. Kenapa Allah panjangkan kalimat ini? Ulama mengatakan kalau ada kalimat yang harusnya ringkas, tapi Allah bikin kalimatnya panjang, pasti ada yang Allah inginkan di sana. Pasti nggak sama maknanya dengan yang ringkas. Kata ulama apa? Susunan kalimat ini sama dengan kalimat la ilaha illallah. Bacaan yang ulang-ulang kita sebut dalam tahlil, la ilaha illallah, berulang-ulang kita sebut. Kata la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Kalau dihapus tidak dan kecualinya, ilah adalah Allah. Kan lebih simpel. Tapi kenapa nggak disebut al-ilah Allah? Kan lebih sederhana itu. Al-ilah Allah. Ilah adalah Allah, selesai. Kenapa harus la ilaha illallah? Panjang katanya. Ulama menjelaskan ketika ada kalimat yang sederhana, Al-Quran bikin kalimat itu panjang. Allah sebutkan sebutkan dalam Quran kalimat itu lebih panjang dari yang seharusnya ada yang Allah inginkan. Dan di ayat ini yang Allah inginkan adalah kalau kita sebut al-ilah Allah, Tuhan adalah Allah, mungkin nggak sih ada Tuhan lain selain Allah? Mungkin. Kalau Allah sebutkan wa khalaqtul insa liya'budun, saya ciptakan manusia untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, mungkin nggak sih dalam hidup ini kita melakukan yang lain? Atau contoh lain, saya kemarin semalam dari Jombang. Saya katakan, insya Allah besok saya ke Sidoarjo. Kalau saya bilang besok saya ke Sidoarjo, kemungkinan besok itu saya dari Jombang Surabaya dulu. Surabaya muter dulu ke Malang. Malang istirahat dulu, ngaso dulu, ngopi dulu, ketemu teman, puter-puter, akhirnya baru ke Sidoarjo. Udah malam saya nyampe di sini. Bohong nggak sih saya? Nggak bohong, Pak. Karena saya bilang saya besok ke Sidoarjo. Kan betul. Tapi kalau saya katakan saya besok tidak kemana-mana kecuali ke Sidoarjo, selesai. Saya besok dari Jombang nggak kemana-mana, nggak muter-muter ke Surabaya dan lain sebagainya. Saya langsung dari Jombang strike langsung ke Sidoarjo, langsung sampai. Nah kalau Allah katakan la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah, tidak ada sesembahan lain Pak sama sekali, kecuali Allah saja. Tidak ada opsi kita untuk ilah itu bukan sekedar yang disembah saja Pak. Ilah itu artinya adalah ketika kita melakukan satu hal, motivasi terbesar kita yaitu. Niat terbesar kita yaitu. Dan itu tidak boleh apapun kecuali Allah. Dia bisa berangkat dari yang lain, tapi ujungnya Allah. Contoh, para suami berangkat kerja, keluar dari rumah berangkat kerja cari uang. Niatnya apa? Niatnya cari uang. Kalau niatnya hanya cari uang kemudian titik, itu bisa jadi dia nipu belakangnya Pak. Kan yang penting cari uang. Cari uang dengan cara yang halal dan haram itu bebas, namanya cari uang. Tapi kalau dia sangkut pautkan, niatnya cari uang untuk dinafkahkan kepada anak istrinya atau untuk dia makan sendiri, dan dia makan sendiri itu dia harus cari yang halal. Kenapa? Karena Allah perintahkan itu. Maka semua yang dia lakukan dalam proses mencari uang itu menjadi ibadah. Nah, maka di ayat ini Allah sebutkan, dan aku tidak ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya dalam hidup kita tidak boleh ada satu hari, tidak boleh ada satu jam, tidak boleh ada satu menit, bahkan tidak boleh ada satu detik, kecuali itu semua untuk ibadah pada Allah. Wah, ini susah nih. Tidak boleh ada satu detik berlalu, kecuali satu detik itu untuk ibadah pada Allah. Kelihatannya susah Pak. Pas awal saya mengkaji ayat ini, meneliti ayat ini, wah ini berat sekali nih. Kalau beribadah kepada Allah, saya sholat 5 kali sehari semalam. Taruhlah sekali sholat itu paling lama 10 menit lah itu. Kalau yang sholatnya beneran itu paling cuma 5 menit. 10 menit udah sama nungguin azan iqamah dan lain sebagainya. 10 dikali 5, 50 menit. 1 jam dari 24 jam. 1 banding 24 Pak. Itu belum semuanya, itu jauh sekali itu. Oh saya berbanyak, itu kerja aja udah 8 jam sehari Pak. Orang nyebutnya 7 to 5, dari jam 7 sampai jam 5. Atau dari jam 8 sampai jam 6. Udah 8 jam sehari habis untuk kerja. Sepertiga dari 24 jam itu. Tinggal 2/3. 2/3-nya sepertiganya untuk tidur, makan dan sebagainya. Tinggal sepertiga. Sepertiga itu untuk apa itu? Kalaupun saya lakukan sepertiga untuk ibadah, baru sepertiga. Maka perlu kita pahami makna liya'budun itu artinya apa? Al-ibadah itu artinya apa? Nah, kita perlu pahami makna ini. Kata ibadah itu ulama memberikan definisi macam-macam, Pak. Tapi definisi yang beragam itu terkumpul pada satu definisi. Ulama mengatakan al-ibadah kalimatun likul lima yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah itu adalah satu kata yang digunakan untuk segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi.
Jadi ibadah itu adalah satu kata yang digunakan artinya adalah ibadah itu adalah segala apapun yang Allah cintai dan Allah ridhoi itu ibadah. Mafhum mukhalafahnya adalah segala hal yang tidak Allah murkai itu jadi ibadah. Nah, sekarang kita bisa lihat makna ibadah itu luas, Pak. Ibadah sholat itu ibadah betul, itu ibadah paling mulia. Yang membedakan mukmin dengan kafir itu sholatnya. Baca Quran ibadah juga. Qiyamul lail ibadah sangat mulia itu. Orang-orang istimewa itu melakukan qiyamul lail kata Al-Quran. Tapi ibadah tidak cuma itu. Maka dari ayat ini kita bisa maknakan, bisa artikan bahwa Allah perintahkan kita untuk menjadikan semua hidup kita itu dalam kerangka ma yuhibbuhullah wa yardah. Semua hidup kita itu harus berjalan pada relnya itu bernama apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dengan kata lain, semua hidup kita itu selama hidup kita tidak ada dalam hal yang Allah murkai, berarti kita dalam ibadah. Nah, itu satu maknanya, Pak. Berarti kita di dalam beribadah. Liya'budun. Makna yang kedua, atau pesan yang kedua dari ayat ini mengatakan, ketika kita sudah tahu bahwa apapun, berarti dari makna yang pertama itu kita bisa tahu bahwa banyak sekali aktivitas bisa jadi ibadah, Pak. Betul, tidur bisa jadi ibadah. Karena itu ulama mengatakan tidurnya ahli ilmu dengan ahli ibadah yang tidak punya ilmu itu beda. Ahli ilmu bisa membuat tidurnya itu menjadi ibadah. Orang yang beribadah tanpa punya ilmu, tidurnya ya tidur. Nah, bagaimana membuat tidur itu menjadi ibadah? Lakukanlah apa yang dilakukan oleh Rasul, sunnah Rasul ketika sebelum tidur. Sebelum tidur Rasul misalnya berwudu dulu, membaca qul yang 3 itu, qul huwallahu ahad, al-falaq dan an-nas. Kemudian setelah membaca ayat kursi, kalau mau ditambah dengan ayat kursi, ditambah ayat kursi. Kemudian ditiupkan oleh Rasul, dilapkan ke badannya semuanya. Kemudian dibersihkan kasurnya. Kemudian Rasul tidur dalam keadaan suci. Dan kalau kita melakukan itu, selama kita tidur, itu tidur pun dianggap ibadah, Pak. Bapak bisa nggak beribadah sambil ngorok? Bisa. Bisa nggak sisat ibadah sambil ngorok? Bisa. Kita lakukan apa yang diajarkan oleh Rasul, maka sepanjang kita tidur itu menjadi ibadah. Jadi ibadah itu mengcover banyak hal, Pak. Kerja kita sehari-hari, Pak. Hidup kita itu kan paling banyak habis oleh kerja, Pak. Kalau saya sebutkan usia produktif manusia, itu semuanya habis untuk cari uang. Usia produktif, Pak. Usia produktif kan usia muda, Pak. Usia pensiun berarti dianggap tidak produktif. Berarti kan usia produktif usia masih muda, yang kita definisikan hari ini. Dan dari satu hari itu, Pak, usia produktif kita ya siang, Pak. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya, kata Allah, kami jadikan malam itu sebagai pakaian dan siang itu sebagai pencarian penghidupan. Jadi produktifnya kita, kata Al-Qur'an, ya hidup kita produktifnya pada waktu siang. Dan waktu kita siang itu habis semua untuk bekerja. Maka bagaimana kita membuat pekerjaan kita itu menjadi ibadah? Kuncinya cuma satu, Pak. Supaya pekerjaan jadi ibadah adalah pekerjaan itu tidak disentuhkan dengan yang Allah murkai. Itu bisa jadi ibadah. Karena makna ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Makna selain itu adalah segala sesuatu yang tidak Allah murkai. Jadi caranya pekerjaan kita letakkan pekerjaan kita dalam ruangan yang tidak Allah murkai di situ. Maka dia menjadi ibadah. Maka setiap hari kita bekerja 8, 9, 10 jam, berangkat gelap, pulang gelap. Mungkin ada yang dari sini kerja di Surabaya, berangkat masih gelap subuh, pulang udah maghrib gelap juga nih. Maka itu bisa menjadi ibadah, Pak. Bisa menjadi ibadah di sisi Allah. Maka ibadah itu punya makna yang luar biasa, Pak. Ada orang berangkat ke sawah panas-panasan, itu di sisi Allah bisa jadi ibadah. Hadisnya banyak. Salah satu hadisnya itu hadis riwayat Imam At-Tabrani. Suatu ketika Rasul dengan para sahabat lagi duduk diskusi lah. Tidak jauh dari tempat Rasul duduk itu, tidak jauh dari sana ada seorang anak muda, badannya kekar, bolak-balik ngangkatin barang, Pak, tukang angkut gitu. Ngapain dia bekerja begitu? Ya cari uang. Kemudian melihat itu, ini kan namanya sahabat lagi ngumpul kayak kita lah, Pak. Kita lagi ngumpul ngaji, tidak jauh dari situ ada orang yang sibuk cari duit, ngangkut barang sana, ngangkut barang sini. Nyeletuk salah satu orang, ya Rasulullah, coba lihat si fulan yang badannya kekar itu. Kalau dia pakai tubuh yang kuat itu, untuk fi sabilillah, itu laukana hadza fi sabilillah ya Rasulullah. Seandainya itu digunakan fi sabilillah, itu akan luar biasa ya Rasul. Jawaban Rasul coba apa? Rasul mengatakan man kharaja yas'a ala walidayhi syaikhaini fahuwa fi sabilillah.
Siapa yang keluar dari rumahnya, kata Rasul, dan dia keluar dari rumahnya untuk bekerja, untuk cari uang, dan di rumahnya ada anak-anak, ada orang tua yang harus dia nafkahi, fahuwa fisabilillah. Kenapa? Karena menafkahi orang tua, birrul walidain, itu ibadah yang paling mulia. Allah letakkan antara syukur kepada Allah dan syukur kepada orang tua beriringan. Anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada orang tua kalian. Allah bikin itu satu baris. Jadi, dan Ibnu Abbas mengatakan, mustahil orang bersyukur pada Allah kalau tidak berbakti pada orang tua. Mustahil orang bisa bersyukur pada Allah kalau tidak berbakti pada orang tua. Kemudian Rasul SAW katakan, man kharaja yas'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk cari uang, untuk bekerja, dan di rumahnya ada anak-anak yang harus dia nafkahi, kata Rasul, fahuwa fi sabilillah. Dan terakhir Rasul katakan, man kharaja yas'a. Dan siapa yang keluar dari rumahnya untuk bekerja, untuk cari uang, karena dia menjaga dirinya, liyu'ifahu, menjaga ifahnya dari meminta-minta. Ya, saya tidak punya anak, belum punya keluarga yang bujang-bujang ini, juga orang tua yang mau dinafkahi nggak ada, karena orang tua saya lebih kaya dari saya misalnya. Maka saya bekerja supaya saya nggak minta-minta ke orang. Rasul bilang fahuwa fisabilillah. Dia itu fisabilillah. Maka Rasul SAW mengatakan bahwa pekerjaan sehari-hari yang identik dengan cari uang itu bisa menjadi fisabilillah. Dan fisabilillah udah pasti ibadah, Pak, ibadah yang mulia. Dan ketika orang meninggal di pekerjaannya, berarti dia meninggal fisabilillah. Maka muslimin ketika mengkaji ayat ini, memahami surat Az-Zariyat ayat 56 ini, ketika dia paham bahwa ibadah itu maknanya luas dan semua hal bisa menjadi ibadah, maka orang beriman itu akan punya cara hidup yang berbeda, Pak. Orang akan punya cara kerja yang berbeda, Pak. Hari ini, orang pekerjaan itu sangat sulit, Pak. Orang melatih, ada namanya bidang HRD, Human Resource Development, pengembangan sumber daya manusia. Itu bidang yang sibuk bagaimana membangun sumber daya manusia supaya rajin kerja. Dan supaya rajin kerjanya nggak cuma kalau ada bos doang. Bagaimana cara membangun jiwa seperti itu. Bahkan sampai sekarang itu ada beberapa kantor, kalau di Jakarta Pak, ada kantor pakai CCTV, Pak. CCTV itu diarahkan ke karyawannya. Jadi dia kelihatan kalau karyawannya ngantuk sedikit langsung kelihatan CCTV itu, diomelin nanti. Itu saking susahnya bagaimana membangun jiwa orang untuk bekerja. Maka muslimin ketika memahami ayat ini, ketika dia paham bahwa pekerjaan saya itu, cari uang saya itu bisa menjadi ibadah kepada Allah, maka dia akan bekerja dengan cara berbeda. Saya kasih contoh. Orang yang paham pekerjaannya sebagai ibadah, itu orang yang paling paham kalau pekerjaan itu ibadah adalah orang yang berangkat haji, Pak. Ada orang mau berangkat haji, berangkat masih 5 bulan, 6 bulan lagi, atau bahkan setahun lagi. Masih jauh berangkat haji. Dia tahu haji itu ibadah dan fisabilillah. Yang dia lakukan pertama kali adalah dia bikin acara syukuran. Dia undang kerabat-kerabatnya dan dia sampaikan, ini bentuk syukur saya, Allah izinkan saya untuk beribadah haji. Yang kedua dia bilang, saya minta maaf kalau ada kesalahan. Karena dia paham ini ibadah, ini perjalanan saya ada perjalanan ibadah. Saya minta maaf kalau ada kesalahan. Kalau ada yang punya utang piutang terkait dengan saya, tolong disampaikan, saya ingin bereskan itu sebelum saya berangkat ibadah. Dia lakukan itu sampai ketika berangkat dia rapikan semuanya, Pak. Dia pengen ya berangkat kalau yang sebelumnya tipenya nggak pernah jaga wudhu, selama berangkat itu saya jaga wudhu terus. Batal wudhu dikit langsung kamar mandi, langsung wudhu lagi. Dia lakukan semua amal terbaik, kenapa? Karena dia paham haji itu adalah ibadah. Dia jauhi dari perkataan yang tidak baik, dijauhi gibah, dijauhi gunjingan orang lain, dijauhi kalimat-kalimat yang kotor, dijauhi amal-amal yang tercela, dia jauhi semuanya karena dia tahu haji itu adalah ibadah. Maka manusia, umat muslimin, ketika dia tahu bahwa pekerjaan itu juga jadi ibadah, banyak hal yang selesai, Pak. Dia tahu pekerjaan dia ibadah, maka saya tidak akan pernah menyentuh yang haram, karena saya tahu ini adalah ibadah. Gak mungkin kan Pak, orang lagi sholat, lagi beribadah, kemudian gunjingin orang lain. Jadi orang gak melakukan itu, Pak. Kita lagi sholat, sholat itu kan dari takbiratul ihram sampai salam, Pak. Takbiratul ihram itu kan takbir yang mengharamkan, Pak. Apa yang diharamkan? Pembahasan apapun selain sholat itu haram. Namanya takbiratul ihram, takbir yang selain sholat itu diharamkan. Ketika kita sudah Allahu Akbar, kan tidak ada orang setelah Allahu Akbar masih buka HP, masih main HP, nggak ada, Pak. Bahkan walaupun bosnya yang WhatsApp, dia nggak akan balas itu. Karena dia tahu sholat itu ibadah, Pak.
Maka muslimin ketika tahu pekerjaan itu ibadah, hidup dia itu bisa menjadi ibadah, dia tidak akan sentuh yang haram di sana. Maka ketika muslimin tahu bahwa segala hal yang ada dalam hidupnya bisa menjadi ibadah, maka ada banyak hal yang akan berganti dalam hidup muslimin. Cara mereka bekerja berganti, cara mereka bersosialisasi di masyarakat. Oh, komunikasi masyarakat itu ibadah besar, Pak. Rasul sangkut pautkan antara hubungan kita dengan tetangga dengan iman pada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dengan kata lain, kalau kita tidak punya hubungan baik dengan tetangga, pertanyaannya adalah iman kita kepada Allah dan hari akhir. Wah, tegas kalimat Rasul. Ini nggak ada khilaf di sini, Pak. Hari ini muslimin sibuk dengan pembahasan ibadah yang banyak khilafnya. Itu diperdebatkan habis-habisan. Kenapa kita nggak fokus pada ibadah yang nggak ada khilaf di sini? Hadis Rasul ini clear dan tidak ada ulama yang khilaf di sini. Kalau ibadah-ibadah yang lain banyak khilafnya, Pak. Tasyahud jadinya goyang atau enggak. Ada yang mengatakan ada, yang mengatakan. Ulama dari dulu berdebat untuk itu. Sampai kini kita masih berdebat habis tenaga untuk itu. Kenapa kita tidak perhatikan ibadah-ibadah yang sudah clear Rasul ajarkan dan sepanjang sejarah tidak ada yang mendebatkan itu. Nah, kenapa kita nggak fokus di bagian itu? Rasul kaitkan antara iman dengan Allah dan hari akhir dan hubungan kita dengan tetangga. Dan itu nggak satu hadis, Pak, banyak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dengan hari akhir hendaklah bicara yang baik atau diam. Kalau hari ini cuma bicara, Pak. Kalau dulu itu cuma bicara yang baik atau diam. Kalau hari ini ya bicara yang baik atau diam, bikin status yang baik atau diam, komen yang baik atau diam. Kalau orang melakukan itu, Pak, banyak masalah selesai, Pak. Banyak masalah selesai. Perpecahan itu terjadi asal kita main komen aja itu. Kita nggak tahu sudut pandang orang mungkin baik, kita lihat udah emosi komen aja, berantem. Jadi kalau kita paham bahwa hidup ini harus didesain menjadi ibadah, maka semua hidup itu kan jadi ibadah dan ada perubahan cara pandang ketika bekerja. Kalau hari ini, Pak, misalnya orang bekerja karena berangkat pagi-pagi, jam 7 sudah berangkat, perjalanan ke kantor setengah jam, setengah 8 sudah sampai di kantor. Kenapa? Karena kalau terlambat gaji dipotong. Itu kasihan kita, Pak. Kenapa? Kita jadi budak korporat, kata orang hari ini. Kita jadi budaknya jam, budaknya waktu. Kita udah kayak robot, Pak. Datang jam setengah 8, pulang jam 5. Maka muslimin ketika paham ayat ini, dia tahu pekerjaan itu ibadah, dia lakukan pekerjaan sesempurna mungkin dan sebaik mungkin, bukan karena takut gaji dipotong, tapi karena Allah mencintai perbuatan itu. Kita melakukan hal yang kelihatan sama baiknya dengan orang-orang disiplin lainnya. Di barat itu orang sangat disiplin, Pak. Di Jepang orang sangat disiplin. Kenapa? Karena tujuannya duit, Pak. Kita lakukan hal yang sama, tujuan kita jauh lebih mulia, Pak. Karena Allah mencintai itu. Allah mencintai itu. Ada banyak hadis itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza amila ahadukum amalan innallaha yuhibbu, kata Rasul. Sesungguhnya Allah sangat mencintai. Idza amila ahadukum amalan, jika salah seorang di antara kalian melakukan amalan itu pekerjaan, Pak. Dan dia nakirah itu artinya amal apapun, yang penting bukan Allah murkai. Kerja apapun, mulai dari kerjaan paling mulia, sholat, baca Quran, sampai semua pekerjaan, mencari duit, cari nafkah, ngojek, becak, bisnis, dagang, kerja di kantor, PNS, dan lain sebagainya. Rasul mengatakan Allah mencintai mereka kalau bekerja, ayyutqinahu. Dia serius dalam pekerjaannya. Dia berikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Dan dalam memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita, apapun, Pak, status kita. Kita sebagai ayah, maka tugas kita adalah mendidik anak-anak. Kita sebagai suami, tugas kita adalah membina istri, membina keluarga. Yang ibu-ibu sebagai ibu, tugas utamanya adalah membina anak-anak. Itu pekerjaannya. Sebagai istri, tugasnya melayani suaminya. Anak yang sebagai anak yang belajar ke sekolah, tugasnya adalah belajar. Nah, siapapun kita dengan status apapun, ketika kita sempurnakan pekerjaan kita di sana, ada cinta Allah di sana. Rasul katakan, innallaha yuhibbu. Hari ini kan semua kita ibadah, sholat ke masjid kan tujuan cuma satu, Pak. Supaya mendapatkan cintanya Allah. Kalau mendapatkan cintanya, mendapatkan rahmatnya Allah. Dan tidak ada di antara kalian yang masuk surga karena amalannya, kata Rasul. Sahabat bertanya, tidak juga kau ya Rasul, tidak juga saya. Semua kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Dan kalau Allah cinta pada seorang hamba, pasti Allah kasih rahmatnya.
Kita semua melakukan ibadah ini kan hanya untuk mendapat rahmatnya Allah, untuk mendapat cintanya Allah. Dan Rasul sebutkan bahwa cinta Allah itu ada pada seriusnya kita dalam bekerja. Maka ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ayat ini sangat tegas, Pak. Sangat tegas, dan ayat ini menjadi panduan bagi muslim bahwa ketika dia paham bahwa hidup kita itu tidak ada tujuan apapun kecuali untuk ibadah kepada Allah, maka kita akan hidup dengan cara yang berbeda karena kita sadar. Suami dengan istrinya mungkin dapat istri yang nggak pas lah, nggak cocok rasanya, nggak cocoknya cuman sedikit doang, mungkin cerewetnya dan lain sebagainya, udah sabarin aja. Itu ibadah. Atau istri dapat suaminya, istrinya rajin ibadah, suaminya gitu-gitu aja, ya udah sabarin aja, itu ibadah. Jadi istri taat ke suami itu bukan karena suami lebih mulia dari istri, enggak. Kalau istri bisa taat kepada suami, suaminya enggak taat kepada Allah, berarti di mata Allah istri lebih mulia daripada suami. Jadi akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi urusan kita pada akhirnya dengan Allah, Pak. Kita punya pekerjaan, tanggung jawab saya, LPJ saya kepada bos saya, tapi tanggung jawab saya sebenarnya bukan pada bos saya, tapi kepada Allah. Kalau saya tunaikan itu tanggung jawab kepada Allah dengan baik, urusan dunia pasti selesai, Pak. Karena kita akan bekerja baik ada bos, nggak ada bos, baik ada CCTV, nggak ada CCTV, baik dilihat ataupun nggak dilihat, saya akan kerjakan dengan rampung, dengan baik sekali. Kenapa? Karena Allah mencintai pekerjaan itu. Ada cinta Allah di situ. Dan terakhir kita lihat dari kata liya'budun ini. Sekaligus kita tutup, Pak. Kata ya'budun ini artinya dari kata abadah, Pak. Sekarang menjadi bahasa Indonesia beribadah, Pak. Artinya ya'budun ini artinya menjadi budak. Abudun itu artinya budak. Dan manusia itu memang didesain untuk menjadi budak. Kita itu didesain untuk, dan budak itu pasti punya tuan, Pak. Punya tuan yang mana dia harus patuh pada tuannya itu. Apapun kata tuannya dia akan lakukan itu. Manusia diciptakan ketika kita lahir, kita sudah membawa pemikiran bahwa kita itu adalah budak. Kenapa demikian? Karena di Quran Allah katakan, sebelum kita lahir di alam rahim, Allah tanyakan, alastu bi rabbikum, bukankah saya Rob kalian? Rob itu artinya tuan, Pak. Lawan kata dari Rob itu abd. Tuan lawannya adalah budak. Berarti kalau Allah katakan, bukankah saya tuannya kalian dan kalian adalah hambanya saya, budaknya saya? Qalu bala. Kita mengatakan, benar ya Allah. Berarti kita diciptakan, terciptanya kita didesain untuk menjadi budak. Dan alhamdulillah kita bersyukur ketika kita lahir dari orang tua yang muslim atau hidup di lingkungan Indonesia yang orang tuanya muslim, lingkungan muslim, dan kita mendapatkan hidayah, kita menjadi budaknya Allah. Kenapa demikian? Karena ketika orang tidak menjadi budaknya Allah, dia akan menjadi budak apapun selain itu. Pasti, Pak. Orang ketika mengatakan tidak menjadi budaknya Allah, dia akan jadi budak apapun. Contoh tadi, kalau orang tidak menjadikan pekerjaannya itu aktivitas ibadah kepada Allah, ibadah itu kan aktivitas seorang budak kepada tuannya, tidak menjadikan itu kepada Allah, dia akan diperbudak oleh apapun, Pak. Oleh jam kerjanya lah, oleh potongan gajinya lah, oleh cicilan utangnya lah, dia akan jadi budak oleh apapun. Maka ketika dia menjadi budaknya Allah, hambanya Allah, budak itu kalimat yang agak kasar kedengarannya, tapi salah satu maknanya itu. Kalau kita menjadikan diri kita hambanya Allah, kita merdeka dari apapun. Maka kalau kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 35, di situ ada kalimat merdeka, Pak. Ini doanya istrinya Imran. Istrinya Imran ketika hamil berdoa kepada Allah, Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Surat ketiga ayat 35. Ya Allah, sesungguhnya istrinya Imran, saya menazarkan bayi yang ada di perut saya ini sebagai seorang yang muharrar. Kata muharrar, itu kata harrara, itu artinya orang merdeka, Pak. Di Mesir namanya Medan Tahrir. Kalau dulu zaman demo di Mesir itu mereka demonya di Medan Tahrir. Itu Tahrir itu Medan Merdeka, Pak. Di Indonesia, di Jakarta juga ada Medan Merdeka. Nah, istrinya Imran, Hana, meminta kepada Allah, saya minta kepada Allah supaya anak yang saya kandung ini menjadi seorang yang muharrar, seorang yang merdeka. Kalau kita baca tafsir orang yang merdeka itu apakah sama dengan makna hari ini? Hari ini kan saya orang yang merdeka, saya bebas dari sangkut paut manapun, enggak. Antum ngaku bebas dari sangkut paut manapun, terlagi antum jadi budaknya uang. Yang penting dapat uang apapun saya lakukan. Budaknya popularitas, yang penting terkenal, saya lakukan kebodohan apapun enggak apa, dianggap bodoh enggak apa-apa, penting terkenal. Jadi budak apapun selain itu. Maka ketika Hana istrinya Imran minta kepada Allah, saya nazarkan anak saya ini untuk menjadi seorang yang merdeka. Ulama memberikan tafsiran adalah orang yang merdeka itu adalah orang yang menghabiskan usianya untuk beribadah kepada Allah.
Coba kita lihat kosakata ini, dua kata yang berlawanan, Pak. Merdeka dan perbudakan, Pak. Dalam kemerdekaan itu nggak boleh ada perbudakan, Pak. Orang yang dibudak itu orang yang bukan merdeka. Quran bikin itu satu, Pak. Karena satu-satunya kemerdekaan adalah ketika kita menghambakan diri pada Allah. Sekali manusia tidak menghambakan diri kepada Allah, di detik itu dia pasti menghambakan diri kepada apapun atau siapapun selain Allah. Dia akan lakukan itu. Hari ini kita lihat, semua manusia begitu. Orang kalau nggak kenal Allah, dari zaman dulu sampai sekarang, orang kalau nggak kenal Allah, dia akan cari Tuhan sendiri, Pak. Kayak itu di surat Al-A'raf itu Nabi Ibrahim menertawakan kebiasaan orang itu. Oh, saya lihat bintang, kayaknya bintang ini Tuhan saya. Oh, bintang ketika bulan muncul, enggak, kayaknya bulan Tuhan saya. Oh, ketika siang muncul matahari, oh kok hilang semua, enggak kelihatan butuh bulan dan bintang. Berarti matahari Tuhan saya. Itu diledek sama Nabi Ibrahim. Bahwa manusia itu memang membutuhkan Tuhan. Ketika dia enggak kenal Allah, dia akan bikin Tuhannya sendiri, Pak. Maka patung jadi Tuhan, kayu jadi Tuhan, pohon jadi Tuhan, sapi jadi Tuhan, ular jadi Tuhan, gajah jadi Tuhan, apapun jadi Tuhan. Kalau dia agak kreatif dikit, dia bikin ada dewa perang namanya, di Yunani itu macam-macam dewa itu. Dia bikin sendiri Tuhannya, Pak. Karena manusia membutuhkan Tuhan, Pak. Semua manusia terlahir dan dia punya kebutuhan untuk Tuhan. Kenapa? Karena dia butuh, bekerja itu butuh motivasi, Pak. Kita nggak robot. Kalau kita mengatakan hal yang itu saja, selama sebulan, bosan, Pak. Kita bukan robot, Pak. Tapi kita bisa melakukan hal yang itu saja selama belasan tahun kalau kita tahu ada motif besar di belakangnya. Nah, kita butuh motif itu, Pak. Yaitu makna ilah itu bukan sekedar menyembah Allah, menyembah dengan ibadah saja. Ilah itu Allah tuh jadi motivasi utama kita. Maka orang ketika dia tidak menghambakan diri kepada Allah, dia akan menghambakan diri pada apapun selain Allah. Dulu terjadi, Pak, semua orang melakukan itu. Mulai dari peradaban yang menyembah, bikin Tuhan khayalan, dewa-dewa, atau Tuhannya barang-barang antik, barang-barang aneh, atau Tuhannya barang-barang yang terlihat besar, pohon besar, binatang besar, gajah, batu besar, dan sebagainya. Makin ke sini, Pak, orang itu makin empiris. Anak muda angkatan saya ke bawah ini, yang seumuran saya ini pasti paham. Makin sini itu orang itu makin empiris. Empiris artinya dia hanya yakin apa yang dia lihat. Maka orang percaya, Tuhan itu nggak ada. Agnostik atau ateis sama sekali. Akhirnya dia bilang, Tuhan itu nggak ada. Saya nggak menyembah Tuhan. Kalau dulu, Pak, dulu itu orang agak mending. Sebenarnya nggak mending juga karena syirik ya. Dia punya Tuhan yang dia sembah, dia bikin sendiri. Maka semua pekerjaannya itu, aktivitas dia lakukan, dia kumpulkan uang banyak. Uang itu dia gunakan untuk sesembahannya. Nah, itu dulu itu sesembahan itu jadi bisnis, Pak. Kenapa orang Quraisy Mekah itu cinta kepada Muhammad. Tapi ketika Muhammad mendakwahkan Allah, mereka benci pada Muhammad. Di antaranya ada bisnis yang tergeser, Pak. Orang Quraisy yang menguasai Ka'bah itu, ketika Muhammad mendakwahkan Allah, mereka benci semua, di antaranya ada bisnis yang tergeser. Kenapa bisnis Ka'bah kita ini orang yang datang bawa sembelihan, bawa uang, bawa harta, itu kalau Muhammad bilang Allah, oh udah bisnis kita kurang itu. Mereka melawan Nabi Muhammad bukan karena akhlaknya Muhammad, enggak, akhlaknya Muhammad indah, Pak. Teman lawan mengaku itu. Hari ini manusia muslimin menolak orang-orang non-muslim itu menolak Islam bisa jadi karena akhlak kita, Pak. Dia tahu indahnya. Dan orang musyrik itu juga tahu indahnya Islam seperti apa. Mereka menolak karena satu saja, egonya. Karena ada bisnis yang tergeser. Kalau Muhammad benar dengan dakwahnya, berarti dia mendakwahkan dakwahnya nenek moyangnya Ibrahim. Berarti kalau dia mendakwahkan Nabi Ibrahim, ini Ka'bah dia yang menguasai. Oh, bisnis kita habis. Geser bisnis kita. Akhirnya ditentang. Nah, orang dulu itu melakukan apapun bisnis yang dia lakukan, dia tujuannya adalah untuk memberikan kepada sesembahannya. Berikan kepada sesembahannya, berikan sesembahannya. Tujuannya seperti itu. Hari ini orang mengatakan, anak-anak muda hari ini mengatakan pengen merdeka, bebas dari keyakinan apapun, dia tidak menyembah apapun. Akhirnya yang tadinya alat untuk menyembah, itu yang dia sembah. Hari ini orang bekerja tujuan cuma satu, Pak, uang. Orang dulu itu masih mending, Pak. Walaupun nggak ada mending dalam syirik sebenarnya. Masih mending kenapa? Uang nggak mereka jadikan tujuan. Uang mereka jadikan alat untuk kesembahan mereka. Orang sekarang yang alat itu pun jadi disembah. Hari ini kan mata uang ganti-ganti namanya, Pak. Dulu mata uang itu dinar, dirham. Makin ke sini berubah mata uangnya. Jadi ada emas bukan dalam bentuk dinar. Kemudian jadi mata uangnya jadi kertas. Sekarang mata uang jadi elektronik. Sekarang ada mata uang baru namanya subscriber, Pak. Follower mata uang baru itu. Popularitas itu nama mata uang baru hari ini. Dan hari ini kita lihat orang kalau nggak sibuk menyembah Allah, dia akan sibuk menyembah popularitas itu. Dan berapa banyak anak muda mempermalukan dirinya di muka umum hanya untuk mendapatkan popularitas. Karena itu yang dia sembah.
Karena manusia ketika tidak menyembah Allah, pasti dia langsung menyembah apapun selain Allah. Maka kemerdekaan satu-satunya itu adalah ketika kita menghabiskan hidup kita untuk peribadahan kepada Allah. Dan indahnya ibadah itu adalah semua kehidupan itu bisa dijadikan ibadah. Orang yang bekerja, orang yang bisnis, orang yang ke sawah berangkat dengan mindset ibadah, nggak ada yang perlu diirikan dari bisnis orang lain. Nggak ada yang perlu saya irikan dari bisnis orang lain, dari sawahnya orang lain, dari ladangnya orang lain. Saya nggak perlu iri apa-apa. Saya sibuk dengan urusan saya, dengan apa yang di depan mata saya, karena ini transaksi antara saya dengan Allah. Saya perbaiki itu, maka Allah mencintai amalan saya. Dan kalau Allah cinta amalan saya, pekerjaan saya baik, pasti rezeki nambah, Pak. Allah beri kehidupan hayatan thayyibah. Kata Allah, man amila salihan, siapa yang berbuat soleh, melakukan pekerjaan yang baik, min dzakarin aw unsa, baik itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia yakin kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh pasti kami berikan kepada dia kehidupan yang baik. Nah, maka memang peribadahan kepada Allah itu maknanya sangat luas, dan kita semua perlu kembali melihat dan meletakkan hidup kita itu dalam rel yang seharusnya. Hidup kita itu bagaimana 24 jam itu menjadi ibadah kepada Allah. Dengan itulah satu-satunya cara. Tidak ada cara lain, itu satu-satunya cara kita merdeka dari siapapun. Kita merdeka dari tekanannya bos, kita merdeka dari tekanannya orang lain. Kenapa? Kita menghormati pimpinan kita, bukan saya takut dengan bos, tapi saya tahu ini dalam rangka ibadah kepada Allah. Saya harus perbaiki dengan hubungan pada manusia. Hubungan kepada Allah itu tidak akan pernah baik kalau hubungan kepada manusia nggak pernah baik. Selalu seperti itu. Terakhir ini udah dua yang terakhir ini, Pak. Saya tutup dengan firman Allah, aqimus shalah wa atuz zakah, itu paling banyak dalam Quran. Orang yang paham itu dirikan sholat, tunaikan zakat. Ada ulama yang menjelaskan ayat ini, kita lihat substansi ayat ini. Orang disebutkan aqimus shalah, mendirikan sholat. Kita tanya, kalau mendirikan sholat itu hubungan kita antara saya dengan siapa? Semua kita menjawab dengan Allah saja. Walaupun kita sholat jamaah, Pak, saya takbir, bapak-bapak takbir semua, hubungan itu antara saya dengan Allah saja. Saya nggak ada sangkut paut dengan imam. Nggak ada sangkut paut dengan, hubungannya hanya saya dengan Allah. Karena takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan, haram hubungan dengan orang lain kecuali dengan Allah saja. Itu aqimus shalah. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Nah, kalau kita kasih konsep zakat ini, kita hilangkan nama zakatnya, kita sebutkan konsepnya, kita tawarkan kepada orang yang non-muslim sekalipun, kita punya konsep nih kayak begini. Untuk negara misalnya, konsepnya adalah setiap orang kaya, setiap tahun 2,5% hartanya diambil, kemudian diberikan kepada orang miskin. Ini konsep kemanusiaan atau enggak? Semua orang akan jawab ini konsep kemanusiaan yang sangat indah. Sampai hari ini data menyebutkan donasi terbesar di dunia dalam sejarah itu donasinya muslimin. Karena muslimin setiap tahun, seumur hidupnya, kalau dia kaya, dia harus berzakat. Gak ada yang sedisiplin itu, Pak. Semua orang akan mengatakan ini konsep kemanusiaan. Maka perintah paling banyak dalam Quran adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Artinya koneksi kita dengan Allah dan koneksi kita dengan manusia. Itu substansinya, Pak. Pelaksanaannya betul, pelaksanaan yang dicontohkan Rasul, tapi substansinya maqasidus syariah, maksud dari syariatnya adalah salat itu menjaga hubungan kita dengan Allah dan zakat itu menjaga hubungan kita dengan manusia. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ada ayat yang Allah bikin berpasangan. La yaqbalullahu ahaduhuma illa biqarinatiha. Allah tidak terima salah satunya kecuali berikut dengan pasangannya. Couple nih ayat. Enggak boleh salah satu saja, harus dua-duanya dilakukan secara simultan, harus bareng dua-duanya. Pertama kata Ibnu Abbas, ati'ullah wa ati'ur rasul. Mustahil orang bisa taat kepada Allah kalau dia enggak taat kepada Rasul. Harus dua-duanya. Yang kedua kata Allah, aqimus shalah wa atuz zakah. Untuk dirikan salat dan tunaikan zakat. Yang ketiga, anishkurli wali walidayh, bersyukur kepadaku kata Allah dan bersyukur kepada orang tua. Ini harus dua-duanya dilakukan. Maka aqimus shalah wa atuz zakah, pesan paling pentingnya adalah kita memperbaiki hubungan dengan Allah, dan itu belum selesai. Kita juga harus perbaiki hubungan kita dengan sesama makhluk. Karena kalau dengan Allah saja, Allah nggak anggap itu. Akidah itu ikatannya pada akhlak. Di dalam madrasah, di pesantren itu pelajarannya udah fix tuh. Pelajaran akidah akhlak. Kenapa? Karena akidah itu akan merubah akhlak seseorang. Kalau kita belajar akidah, terus kita debat setelah itu, ada PR tuh. Kita ada masalah belajar akidah gitu. Akidah itu dikata aqdun, berarti mengikat. Dia itu mengikat apa? Semua hidup kita diikat oleh akidah itu. Dan akidah pertama adalah iman kepada Allah. Al-ibadah ilallah.
penghambaan diri kita kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan singkat kita tentang surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ibadah itu ketika kita tahu konsep ibadah, maka hidup kita akan rapi. Hidup kita akan berada di jalur yang seharusnya, kita melihat dunia ini dengan cara yang seharusnya. Ketika semua muslimin paham bahwa hidupnya itu adalah ibadah, dia belanja ke warung ibadah, dia sholat ke masjid ibadah, dia interaksi dengan warga ibadah, dia kumpul RT ibadah, dia kerja di pasar ibadah, dia pergi ke sawah ibadah, dia berangkat ngojek ibadah, dia akan melakukan pekerjaan itu dengan cara yang berbeda. Dia akan kerjakan itu dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena semakin baik saya kerjakan, semakin Allah cintai saya. Semakin jujur saya kerjakan, semakin Allah cintai saya. Akan banyak tindak kriminal, akan banyak kerusakan-kerusakan itu berhenti dengan konsep satu saja. Kita tahu hidup kita itu semuanya untuk ibadah. Maka semoga Allah memudahkan kita untuk menjadikan hidup kita sebagai ibadah kepada Allah, dan Allah jadikan kita sebagai hambanya yang merdeka, dan merdeka dalam artian cuma satu, yaitu hamba yang hanya memautkan hatinya sebagai hambanya Allah. Karena kita berhenti menyembah Allah, kita akan menyembah siapapun selain Allah. Bahkan apapun selain Allah akan disembah. Kita minta kepada Allah, semoga Allah berikan kebaikan itu semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah. Yang saya sampaikan adalah Quran maha benar. Tapi penjelasan saya tentang Quran bisa jadi benar, bisa jadi salah. Yang benar itu datangnya dari Allah. Yang salah murni kekeliruan saya sendiri, karena saya juga masih belajar. Demikian Bapak Ibu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.